Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung teruntuk Sobat Ma'ana di sesi Ramadan spesial ini ya. Ma'ana Indonesia menghadirkan konten yaitu Kurma, Kultum Ramadan Ma'ana. Kali ini memasuki episode yang kedua. Insya Allah tema yang diangkat, topik pembicaraan di sore hari ini yaitu Spirit Ramadan 2021 untuk menyebarkan konten positif di sosial media. Insya Allah nanti speakernya dari Mas Ferry. Mas Ferry sebelumnya sudah pernah bergabung bersama kita ya di Mana Indonesia, di Mana Podcast, dan sekarang kita mencoba untuk berkolaborasi, bersinergi kembali di bulan yang suci ini. Semoga bisa membawa berkah untuk semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk speaker pembicara sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mencoba untuk mengundang Mas Ferry-nya langsung ya, selaku trainer dan founder Kipa Communication. Kita coba undang. Oke, sebentar, ada kendala teknis. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mas Bro, Waalaikumsalam. Mas Anas. Waalaikumsalam. Gimana suaranya, kedengeran Mas Ferry? Dengar sih, cuman agak jauh ya. Agak jauh ya? Ini soalnya Mungkin makin lebih pakai. dikit lagi. Nah, makin Oke, dikit lagi. ya udah, jelas. Ini pakai Jelas, headset jelas, supaya jelas, jelas. ini nanti masuknya baik gitu, nggak ada suara Jelas, Mas. bocoran. Jelas banget. Wah, ini ada sahabat saya nih, Dokter Aditya Wirabuana ini. Wah, sahabat dekatnya nih. Selamat bertugas, Dokter Aditya. Nih, dokter Salam hebat nih. kenal, dokter. Ini berarti garda terdepan ya di era-era COVID seperti ini ya. Ya, ini pahlawan kesehatan kita. Ya, Terima semoga kasih loh di. udah Kenapa? diundang. Ya, sinyalnya agak mungkin agak sedikit kendala ya kali ini. Kita coba untuk menunggu supaya stabil jaringannya. Iya, alhamdulillah jelas suaranya. Ya, ya, Gimana ya, kabar? ya. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Tadi cepet-cepet karena dari luar untuk live-nya ini Iya, akhirnya cepet-cepet masuk ke ruangan nih. Supaya iya bisa sama. ngobrol. Makanya agak sedikit ya molor 4-5 menit lah ya. Soalnya saya juga sama habis dari luar ada urusan. Makanya tadi saya kejar biar sampai rumah langsung sholat asar. Takutnya kan ini Wah, ngabuburit mantap, nanti sholat asarnya ketinggalan gitu. Jadi mantap, mantap. alhamdulillah kita juga bisa ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita sempat kolaborasi lagi, kita sinergi kembali kolaborasi lagi di sesi Ramadan nih, mana Indonesia ngangkat kultum Ramadan gitu. Berhubung juga Ya, temanya ini kayaknya cocok buat Mas Ferry nih yang berpengalaman atau berkompeten di bidangnya nih gitu. em, sama-sama lah, kita mah sama-sama belajar lah, bro. Tapi nggak bosen kan kalau untuk diajak join-join kolaborasi gini? Oh enggak lah, dengan senang hati, karena namanya kolaborasi dengan siapa aja lah. Bahkan kemarin-kemarin juga sama teman-teman sekolah, anak SMA pun juga, ayo aja. Hmm. Apalagi di masa Ramadan begini kan, ya ini salah satu upaya kita kan, salah satu Ya, cara kita untuk berbagi ilmu, pengalaman juga. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini juga bisa bermanfaat hmm. buat banyak orang. Amin, amin, amin. Ya, semoga fastabilul khair tadi ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu selalu kita gaungkan gitu. Ya, ya, betul. Tapi gimana Mas? Puasa lancar kan ya? Alhamdulillah lancar, baik, nggak bolong dan mudah-mudahan terus lah sampai akhir lah. Masa kalah sama adik-adik kita, Nah, orang amin. kita kecil ya. Ya, kita Ini ada harus Mbak Istu, tetap. ini Mbak Istu nih ownernya dari Jus Bawang Lanang. Terima kasih, apa kabar Mbak Istu? Lama nggak ketemu ya. Oh. Selamat datang, Ibu Estu ya. Ya, ya, ya. Nah, Semoga usahanya lancar gitu ya, usahanya lancar di tengah pandemi ini membawa berkah semua untuk sahabat Kipa dan sobat Mana sekalian. amin, amin. Oke.
boleh dikenalin dulu Mas Anas, mana ini, ngapain aja mana nih, khususnya di Ramadan Oke, ini. jadi begini ya, oke lah, dari awal di Mana Indonesia ini berdiri kan tujuannya untuk apa ya, bersilaturahmi ya, bersinergi. Kan Mana Indonesia ini dibentuk di era-era pandemi ya, tahun lalu, tahun 2020, di mana di tahun itu semua pemuda ya, semua pemuda itu pada kebingungan gitu. Kita ini harus ngapain sih? Kita ini bergeraknya seperti apa gitu. Otomatis kan kita di rumah aja kita nggak ngapa-ngapain kan ya. Maka dari itu saya buatlah Mana Indonesia ini tujuannya untuk mengasah kreativitas dan apa ya, produktivitas di rumah ya. Salah satu maknanya dari Mana Indonesia ini dalam bahasa Arab itu ada namanya lahtahzan ya, ada lahtahzan. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Lahtahzan inallaha ma'ana, yang berarti Ma'ana itu bersama kita. Ditambah dengan Indonesia. Jadi kalau digabungin bersama kita Indonesia. Jadi di era-era pandemi ini kita bersama-sama untuk bersatu ya. Jangan sampai dengan berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang belum dikaji lebih dalam, atau tabayun ya dalam bahasa Islam itu ya. Ada tabayun, kita mencari lebih dalam lagi. Kita harus sama-sama kompak nih, gitu kan. Jangan sampai ada teori konspirasi diserap, asumsi-asumsi yang masih menggantung diterima saja gitu. Maka dari itu dengan hadirnya Mana Indonesia ini menjadi apa ya? Menjadi awalan bagi kita nih. Ayo kita sama-sama kolaborasi. Kalau nggak salah awalan itu saya masih ingat kok Mas Ferry yang hubungin saya itu, saya juga kaget padahal saya iseng-iseng nih masuk di apa namanya kontennya Kipa kan. Jadi kayak bersilaturahmi di salah satu platformnya Kipa, waktu itu live Instagram. Terus waktu saya lagi nongkrong itu Mas Ferry lagi telepon saya gitu kan, saya kaget nih, wah ini Mas Ferry siapa gitu kan. Dia founder Kipa Communication. Oh ini yang dari Bu Ika, itu dikenalin sama Bu Ika, guru saya yang kemarin tuh Mas. Jadi begitu. Nah pada waktu itu sempat Mana Podcast itu sampai episode ke-22 gitu kan. Sampai 22 itu berhenti. Itu banyak tuh yang nanyain, mana nih Mana Podcastnya kok berhenti, kok nggak dilanjutin lagi gitu. Padahal juga kalau kita ngangkat podcast atau diskusi-diskusi itu nggak mudah kan Mas. Jadi kita harus dalami dulu materinya, terus kita menentukan speakernya siapa gitu kan. Jadi kita nggak asal gitu kayak menentukan materi, speaker gitu. Jadi saya fokus untuk oke, kita keep dulu, kita ngangkat tema konten baru nih selain podcast apa. Ada lagi juga yaitu sempat bekerja sama dengan sekolah hukum. Sekolah hukum yang ada di universitas saya, Universitas Surabaya. Kebetulan pemiliknya itu, founding fathernya itu ada di dosen saya sendiri. Jadi saya bekerja sama dengan Astra Nawaskul namanya ya, Astra Nawaskul. Untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu-ilmu hukum yang mungkin orang-orang yang awam hukum nggak tahu gitu. Soalnya ilmu itu kan penting Mas ya. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an kan ada ya apa ya? Bagikan ilmu walaupun satu ayat ilmu itu sangat penting untuk semuanya. Jadi saya berkolaborasi dengan Astra Nawaskul selaku sekolah hukum untuk menyediakan layanan hukum, informasi hukum dan lain sebagainya gitu kan. Nah pada saat itu alhamdulillah lancar sampai sekolahnya itu berjalan dengan lancar sampai ujian mediasi, ujian mediator tuh ada. Nah di bulan Ramadan ini gitu kan, itu waktu di Jakarta ya, saya waktu di Jakarta kolaborasi sama Astranawa. Waktu saya kembali di Surabaya, baru nih saya coba untuk ngulik lagi nih, wah kayaknya pada rindu nih kayak diskusi-diskusi live Instagram seperti ini gitu kan. Jadi oke, kita coba buat podcast tapi konsepnya beda nih, nuansa-nuansa Ramadan gitu kan. Kebetulan ada, biasanya kalau Ramadan kan sering ada kajian ya, kajian-kajian seperti ini, tapi nggak terlalu formal gitu, karena kita harus ke anak-anak muda lah, anak-anak milenial gitu kan. Anak milenial kan kalau dikasih kajian yang terlalu dalam kan biasanya agak sukar ya. Jadi kita harus adaptasi dulu nih kayak gitu. Supaya apa? Supaya membiasakan anak-anak muda ini untuk menerima informasi seperti ini gitu loh. Jadi makanya kita konsep Kurma Kultum Ramadan Mana. Ini konsep terbarunya kayak gitu. Sebenarnya di Mana Indonesia ada project lagi Mas, banyak sih, ada di olahraga, ada di usaha. Nah, Mana Indonesia juga usaha ini untuk menciptakan wirausaha di era pandemi ini. Salah satu ada Mana Bakery, itu sempat kita bekerja sama dengan salah satu wirausaha yang ada di Jakarta kayak gitu kan. Nah pada saat saya di Surabaya untuk usahanya itu kita vakumkan dulu karena kondisinya di sini. Kecuali kalau saya ketika di Jakarta kita bisa ngontrol kayak gitu.
kurang lebihnya seperti itu ya untuk dari Mana Indonesia ini. Jadi seputar pengenalan Mana Indonesia ya. Untuk KIPA Communication sebenarnya saya juga ingin tahu lebih dalam nih gitu kan, arti KIPA itu apa gitu kan. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, iya, iya. Ya cocok banget ya kalau tadi dibilang ma'ana itu maknanya kan bekerja sama ya, berkolaborasi. Seperti juga sore ini kita berkolaborasi nih antara Ma'ana Indonesia dengan KIPA Communication ini kita berkolaborasi yang bertujuan untuk memberikan makna, manfaat buat semua orang di luar sana kan. Dan eh, seperti juga misinya Ma'ana Indonesia kalau selalu menyebarkan dan menebarkan kebaikan termasuk obrolan kita sore ini kan berharap ini merupakan salah satu konten media sosial yang positif kan begitu kan ya. Iya, benar, benar, benar. Biasanya kalau kita lihat nih ya di Mm-mm. layanan-layanan media sosial konten positif itu rata-rata kebanyakan itu viewernya dikit gitu ya. Ya, ya itu. Sebenarnya konten positif kalau viewernya banyak, itu ada lagi Mas, kayak triknya itu. Harus ada giveaway gitu kan. Oke. Eh, Ya kita bener kasih nggak? giveaway lah. Kalau kalau dari Mana Indonesia kan giveaway-nya pahala nih. Tapi kalau untuk dari Oke. Kepa Komunikasi kita nggak tahu nih. Soalnya kan masih awalan gitu. Mungkin kayak gitu. Tantangannya di era-era sekarang kan seperti itu. Kita nggak tahu lagi untuk kedepannya seperti Mhm. apa. Mhm. Tapi seperti juga tema yang disampaikan sama Mas Anas nih kemarin sampaikan Fer, kita ngomongin tentang spirit Ramadan. Waduh, tepat banget ini spirit Ramadan untuk menebarkan konten yang Hmm. positif di media sosial ini tepat banget nih. Karena hari gini em, kita memang membutuhkan konten-konten yang positif. Ya. Ya nggak sih? Jadi konten positif itu sangat dibutuhkan sekali juga Mas di era-era Ramadan, apalagi masih pandemi seperti ini. Jangan sampai, apalagi kan kalau kita ngelihat ya sekarang yang megang HP itu usianya itu di bawah 17 tahun. Itu banyak sekali kan orang-orang yang bawa handphone gitu. Ini sebetulnya mohon maaf, ada suara bocor nggak Mas ya? Soalnya nggak ada ya untuk Nggak apa-apa, suara-suara nggak apa-apa, bocor. Nggak apa nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Nggak dengar Ini kok. lagi Nggak dengar. Yang dengar ada suara piring-piring itu ngapain ya? Piring makan gitu ya? Kok di belakang ada suara piring? Ngapain? piring, nggak ada. Enggak. Bercanda. Gimana, gimana? Enggak, jadi kurang lebih untuk konten-konten positif ya di bulan Ramadan ini itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi saya sering melihat juga mengamati gitu ya orang-orang yang pegang handphone atau gadget itu kebanyakan usianya di bawah 17 tahun seperti itu, apalagi adik-adik itu kayak masalah TikTok gitu kan, kita kan tahu kan vibes-nya TikTok, pergerakan TikTok itu sangat cepat sekali kalau misalkan kita tidak memperhatikan anak-anak usia dini ya, kalau menyerap semua konten kita nggak tahu ya, kita sebagai orang dewasa kan paling tidak berusaha apa ya menentukan oh yang baik yang seperti ini, yang tidak baik yang seperti itu. Jadi maka dari itu tema untuk sore hari ini itu cocok sekali. Jadi spirit Ramadan di 2021 ini musim pandemi seperti ini untuk menyebarkan konten positif di sosial media seperti itu. Contohnya berkarya lah kayak gitu. Kurang lebihnya Hmm, seperti itu. hmm, hmm. Ya betul betul sekali Mas Anas. Kalau media sosial kan kebanyakan penggunanya adalah anak muda ya. Dan ini banyak juga beberapa cerita akhir-akhir ini yang kebetulan cerita ini dekat sama aku sendiri. Jadi ada beberapa teman-teman muda, kalau aku amatin sangat menyayangkan sekali kalau di masa sekarang ini khususnya di masa pandemi ini kan banyak orang gabut nih kan ya. Dan banyak orang yang sebenarnya kaya waktu, tapi kurang mampu bisa memanfaatkan waktu dengan efektif mungkin. Khususnya buat teman-teman muda ini kan, para teman-teman Iya. muda yang kurang bisa mengefektifkan waktu sehingga sia-sia gitu kan. Ya jadinya memang eh, konten-konten yang sebenarnya bukan konten negatif, tetapi konten yang kurang berfaedah itu banyak dikunjungi kan gitu kan ya. Kita nggak bilang itu konten negatif, tetapi konten-konten yang kurang bermanfaat itu banyak dikunjungi. Sayang sekali sih, banyak juga teman-teman muda kemarin ada teman
di kuliahan gitu, sekarang lagi kuliah di rumah kan online. Dia ngalamin cerita bahwa ya karena kuliahnya banyak yang kosong, sehingga dia banyak waktu luang, malah nggak dipakai untuk belajar atau meningkatkan kapasitasnya sebagai mahasiswa, tetapi malah dipakai untuk pacaran ini kan, jadi Nah, repot. Repot ya. Memang ini efek dari pandemi banyak sekali, diantaranya untuk teman-teman muda, para kaula muda ini, teman-teman mahasiswa yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik, ya larinya ke sana, ya kan, ke, ke pacaran, kemudian yang berkunjung ke konten-konten yang tadi aku bilang yang kurang bermanfaat gitu ya, itu sangat disayangkan sekali seperti itu. Ya kemarin aku juga bilang sama teman-teman muda itu bahwa kalau di agama ini kan korelasinya sama Ramadan ya, sore ya, hari ini. Jadi aku coba korelasikan ke agama bahwa katanya di agama pun juga disampaikan bahwa tahapan atau fase manusia kan ada tiga nih katanya begitu. Masa kanak-anak, masa remaja, dan ya, juga masa tua. Masa anak-anak yang mana masa anak-anak itu dibilang masa yang lemah kan gitu ya. Masa remaja adalah masa yang kuat, dan masa tua nanti itu adalah masa yang kembali ke lemah lagi. Nah, kalau kita balik, nah khususnya kita fokus di anak-anak muda sekarang ini, kalau kita perhatikan bahwa anak muda sekarang, yang mana di agama juga disampaikan bahwa masa muda adalah masa yang kuat, yang potensial itu, jangan seperti anak-anak, gitu kan. Kalau anak-anak kan memang fitrahnya bermain. ya, Dia ke sekolah juga tujuannya bermain. Dia di rumah juga bermain. Di luar sana, di luar rumah juga bermain. Jadi pikirannya, hidupnya memang untuk bermain. Tapi sebagai generasi muda, bukan waktunya lagi bermain, gitu kan. Eh, Begitu juga dengan tua. Orang di masa tua, manula memang masanya untuk kembali ke apa, ke lemah ya. Nah di masa muda ini sekali lagi, di masa muda bukan masa anak-anak, yang mana prihatin sekali kalau ada anak muda yang masih bermain-main. Contohnya bermain-main artinya sekolah dibuat main-main, ya kan? Di rumah bermain-main juga dengan gadgetnya, menuju ke situs-situs yang kurang bermanfaat, hanya bermain games, atau mungkin mengunjungi laman-laman yang kurang memberikan dampak yang positif. Hanya bermain-main prinsipnya. Ini sangat disayangkan sih. Untuk itu berpesan buat teman-teman muda, pelajar, mahasiswa yang mana sekarang masih banyak di rumah, ya berperilakulah jangan anak-anak lagi, harus lebih bijaksana dalam mengatur waktu, energi, dan juga masa depannya. Karena sangat beda sekali. Tadi aku bilang, anak muda jangan seperti anak-anak, dan juga tidak seperti orang tua yang renta. Karena anak muda juga penuh energi, penuh inovasi, penuh aksi, seperti itu. Ya itu tadi, seperti kemarin saya ketemu dengan beberapa teman mahasiswa yang akhirnya dia memanfaatkan waktu luang ini dengan bermain-main. Dia lupa bahwa kamu bukan masanya lagi main-main, itu masa anak-anakmu. Masa anak-anak sekarang udah masa remaja, dewasa, ya harus lebih bijaksana lah dalam mengatur waktu, energi, dan juga mempersiapkan masa depan. tapi Gitu kayaknya sih. agak nggak mudah mas ya untuk dari transisi ya dari remaja ke dewasa itu kan masih kadang sebenarnya kalau dibilang transisi usia remaja ke dewasa itu umur berapa sih mas? Kayak sebenarnya dia ini sebenarnya dewasa tapi masih kebawa masa anak-anaknya. Contohnya kayak misalkan dari SMA ke kuliah gitu kan beda kan ada masa transisi gitu. Jadi kayak gitu. Itu Ya kalau kisaran di menurut aku sih, begitu masuk, seperti tadi aku ceritakan, begitu masuk dunia perkuliahan, dunia kampus, ya harusnya berpikir lebih matang lagi, lebih dewasa lagi. Karena dunia remaja, dunia sekolah dengan dunia universitasnya beda, dunia kampusnya berbeda. Cara hmm, berpikirnya, bersikap, berbicara, diplomasinya juga harusnya berbeda. Dan menatap, mempersiapkan masa depan pun juga beda. Jadi secara usia aku nggak tahu detailnya, tetapi kalau kita bicara tentang kedewasaan ya harusnya udah masuk ke dunia universitas, perkuliahan, cara berpikirnya, mindset harus berbeda dong. Jangan bermain-main lagi kayak anak SD, anak SMP, ya kan. Nah, iya. kemarin ceritanya
banyak sekali teman-teman muda, ya SMA menurut aku juga cukup lumayan, cukup bisa dikatakan dengan anak dewasa ya. Tapi perilakunya pun juga harus diimbangi dengan dewasa juga. Yang cuma main-main di rumah, main-main games. Di sekolah main-main juga. Ketemu temannya Iya. main-main juga. Ya, kan harusnya berpikir yang lebih berfaedah. Begitu. Tapi kalau dari Mas Ferry sendiri, apa sih arti penting spirit Ramadan di 2021 ini? Spirit Ramadan khususnya Ramadan 2021 ini kita harus lebih, seperti juga judul yang kamu kasih itu, memberikan konten positif di media sosial. Setuju banget. Karena khususnya apalagi di momen Ramadan ini, kita hayo bersama-sama bergerak, memberikan energi positif, membuat konten-konten positif untuk menebar kebajikan juga, mengajak orang-orang lain juga untuk berlaku baik pula, khususnya di masa Ramadan ini. Karena bukannya di masa Ramadan ini kita juga harus, ini adalah momen untuk mensucikan diri kita, merubah Iya, diri kita untuk lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik itu kan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sedekah, ya kan? Bukan hanya berbicara baik, tetapi juga berlaku baik, membuat konten yang baik pula. Seperti juga hari ini, sore ini, obrolan yang sederhana ini, kan harapannya kita bisa memberikan energi positif dan pengaruh positif pula ke publik, dan ya. Dan harapannya buat teman-teman di luar sana, kalau ditanya kembali fokusnya spirit Ramadan, ya ayo kita sama-sama berbuat baik, salah satunya dengan membuat konten yang positif. Konten positif itu kan macam-macam ya. Acara obrolan kita pun ini juga bisa dikatakan positif karena kita berbicara eh, tentang hal baik. Bisa juga teman-teman membuat konten-konten positif berupa apa? Berupa konten inspiratif misalnya ya kan, menceritakan pengalaman pribadinya, ya kan? Ya Mas Anas juga punya pengalaman pribadi kan, dulu waktu kecil, waktu remaja, waktu SMP dan SMA, pasti banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang positif yang bisa kita ceritakan dengan harapan bisa mengajak, memotivasi orang lain untuk bisa berbuat baik. Konten inspiratif itu misalnya, menceritakan tentang pengalaman pribadi. Bisa juga apa kata-kata mutiara, quote-quotes yang kita buat, kita pasang di status WhatsApp kita misalnya, di story Instagram kita misalnya. Itu kan konten yang positif, ya. Bisa jadi kita share tentang gambar atau foto-foto yang inspiratif tentang, khususnya sekarang di momen Ramadan, ya, jangan ngomongin makanan misalnya di saat berpuasa kan begitu, saling menghargai sesama teman yang berpuasa kan seperti itu kan. Begitu juga tentang apa gambar-gambar tentang hadis-hadis mungkin seperti itu ya, ajakan-ajakan untuk berbuat baik khususnya di bulan Ramadan ini. Nah itu kan juga merupakan konten positif yang sangat sederhana sekali, kita nggak perlu modal kan, ya kan? tapi Dari orang nggak sosmed tahu yang ya. kita punya kan kita bisa lakukan itu, cerita Hmm. tentang pengalaman pribadi kayak sore ini, berbagi quotes, kata-kata yang baik, yang islami mungkin, yang bisa mempengaruhi orang untuk berlaku baik. Kemudian banyaklah gambar-gambar atau foto-foto yang inspiratif kan, yang bisa kita share ke publik. Belum lagi kita juga bisa membagikan tentang konten edukatif misalnya. Tutorial hijab singkat, misalnya begitu kan. Iya. Atau tutorial baju muslim untuk cowok yang sederhana tapi tidak monoton, misalnya begitu kan. Atau mungkin Hmm. trik-trik bagaimana tahan berpuasa di masa pandemi kan. Itu kan hal yang Iya. sangat sederhana tapi edukatif. Atau mungkin kita bisa sharing opini tentang Mas Anas misalnya. Mas Anas, bagaimana menurut Mas Anas menyinggapi bulan Ramadan di tahun 2021 ini? Kalau tahun kemarin kan kita benar-benar break nih ya, benar-benar Hmm. nggak bisa ngapa-ngapain, dan puasa total, puasa di rumah lah, pokoknya di rumah doang. Tapi sekarang kan juga Udah mulai sudah ya. bisa beraktivitas gitu kan ya. Nah ini bagaimana menyikapi puasa Ramadan di pandemi yang tahun kedua nih kan? Gitu ya. Hmm. Di satu sisi banyak sekali teman-teman yang terdampak masihan. Kalau aku sih berbicaranya kan di dunia teman-teman, di dunia entertainment, di dunia trainer, ya kan, yang banyak sekali pekerjaan yang hilang, gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa berinovasi menyikapi
atau mungkin kita melakukan hal lain di luar pekerjaan atau profesi kita sebelumnya. Nah, itu kan menurut aku termasuk konten-konten yang edukatif juga kan, gitu loh. Memberikan edukasi pendidikan ke publik. Belum Ya, lagi kalau misalnya kita berbagi tentang konten informasi misalnya, informasi event misalnya, yuk eh, apa misalnya di Tunjungan Plaza Surabaya soon akan diadakan pagelaran pameran otomotif yang melakukan protokol kesehatan dengan ketat, tetapi kita juga bisa memberikan informasi dan juga edukasi ke publik, khususnya para pencinta otomotif. Nah, itu kan bisa kita share juga. Review buku-buku, misalnya kan, kayak Mas Anas kan suka baca buku nih. Baca buku mm, satu paginya, sorenya di-share, ya kan, di-review ke publik. Kan asik juga tuh. Tentang restoran, restoran buat alternatif bukber misalnya, buka bersama ya, bersama keluarga. Nah, itu kan bisa kita share. Nggak melulu teman-teman, khususnya teman-teman muda, sekali lagi hanya melihatnya, nontonnya konten-konten yang, ya aku bilang tadi bukan negatif sih, tetapi kurang bermanfaat dan tidak berdampak gitu kan. Ya nggak sayang ada banget efeknya kan ya waktunya gitu buat loh. semua orang ya. Mungkin buat dirinya sendiri kali itu ya. Ya, Kadang seperti itu. Tapi kan ya, ya ini apalagi yang muda-muda ini paling nggak kita harus bisa berpikir kritis lagi ya dalam menyebarkan konten-konten itu ya. Jangan sampai wah pokoknya saya senang lah masalah urusan orang lain mah biasanya nanti aja yang penting dirinya sendiri dulu yang senang gitu kan biasanya begitu kan dirinya sendiri yang senang masalah dia suka atau enggak itu kan urusan netizen biasanya gitu kan ya, biasanya kan ya. kalau kan ada yang nggak suka biasanya wah netizen ini julid gitu. Apalagi kalau nggak salah tuh ya netizen Indonesia itu dapat gelar mas. Jadi tidak apa ya netizen Indonesia itu tidak sopan di Asia Tenggara kalau nggak salah. Waktu itu masalah itu Al England yang badminton itu di diskualifikasi. Itu gimana menyikapi netizen yang seperti ini? Apakah ada sisi positifnya atau malah berdampak yang tidak baik menurut Mas Ferry? Ya, kalau kita bicara tentang netizen kan udah raja ya. Netizen itu kan nggak ada dosanya. Ya, kita nggak, Iya. seperti juga di agama disampaikan pula bahwa kita nggak usah terlalu mikirin lah omongan kata orang lah ya. Kita Hmm. jangan terlalu sibuk memikirkan persepsi atau apa omongan orang lain. Memang kita tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi kita wajib berlaku baik. Itu memang satu pilihan, ya kan? Sekali lagi, kita tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi eh, kita harus bisa berlaku baik kepada siapapun, ke semua orang juga. Tapi prinsipnya setelah kita sudah memberikan yang terbaik, kita kembalikan semuanya bahwa publik berhak untuk menilainya, ya kan? Publik berhak untuk memilihnya. Yang terpenting adalah kita tetap memberikan yang terbaik, memberikan konten atau apa inspirasi yang baik dan maksimal sesuai kapasitas kita masing-masing. Itu sih poinnya. Kalau kita semua orang punya aksi dan kreasi sendiri masing-masing, tetapi kalau sampai mereka berpikiran terlalu overthinking tentang persepsi orang lain, nggak jalan kan? Ya nggak sih? Hmm. Iya. Nggak jalan. Jadinya dia akan terbatas dengan persepsi seseorang atau orang lain. Yang terpenting sekali lagi ya kita berkarya, kita tetap aktif dan inovatif, ya kan? Selalu berusaha memberikan konten yang positif. Ya selebihnya ya itu nanti kita, kalau agama kan kamu lebih tahu lagi kan, walau alam aja kan begitu. Ya Allah alam. Yang penting kita semangat untuk terus berkarya dan beraksi gitu aja. Ya semangat dan terus beraksi ya jangan sampai sebenarnya gini ya kita yang muda-muda ini setidaknya ya setidaknya langkah kecil kebaikan gitu ya jangan sampai kita tunda karena keraguan-raguan kita seperti itu. Biasanya kayak ada langkah kecil contohnya kayak misalkan berbagi lah ya. Ya gini lah bagi-bagi takjil atau misalkan Hmm. ber on the road lah istilahnya kayak gitu atau sahur on the road itu kan menjadi salah satu ajang dakwah juga kan, ajang dakwah berbagi dan itu bisa diangkat menjadi konten positif
Misal direkam atau difoto, diupload di sosial media, Instagram atau di channel YouTube mungkin kalau di video gitu kan. Jadi itu bisa menjadi konten positif yang sangat berpengaruh ya. Apalagi di era pandemi ini topiknya yang paling pas yaitu tadi berbagi kebersamaan. Kayak gitu, berbagi kebersamaan dengan senyuman seperti itu. Itu kan Ya, salah satu harapan apa ya seluruh warga Indonesia saat ini ya. Jangan sampai di era-era seperti ini itu kita udah mengalami kesusahan apa ya udah setahun yang lalu ya kita udah susah kita dikurung di rumah kita nggak boleh kemana-mana bahkan untuk saat ini kayaknya masih udah mulai longgar ya kita boleh ketemu kita boleh nongkrong gitu ya kalau kemarin-kemarin kan nongkrong dikit ada satpol pp gitu kan atau jam malam lah ada jam malam kayak gitu. ya betul. Tadi seperti kamu sampaikan juga, Mas Anas juga bahwa kayak bagi-bagi takjil, bagi-bagi sahur, sahur on the road, terus di foto, terus di posting. Itu kalau kita lihat komentarnya netizen juga pro dan kontra ya. Ada yang Iya. kalau kita berpikirnya, kita bagi takjil, bagi sahur, di foto, di upload, tujuannya untuk bisa menginspirasi, untuk mengajak Hmm. orang untuk bisa mengikuti jejak-jejak kita, walaupun itu mungkin hal kecil. Tapi ada juga yang Iya. bilang bahwa, waduh itu kan ria, itu mah sombong, itu mah pamer. Ya semua Ya. tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, Iya. tetapi sekali lagi, kalau kita akhirnya berpikiran membatasi gerak kita karena komentar netizen, kita nggak bisa berkarya dong, ya nggak sih? Hmm. Ya Padahal benar. niatan kita untuk berbagi sahur on the road, takjil di jalan itu kan supaya satu untuk berbagi rezeki kepada orang lain, yang kedua memberikan inspirasi juga buat orang lain supaya mau mengikuti jejak kita dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kembali bahwa semua tergantung dari niatan kita karena seperti kamu ya lebih tahu kan bahwa hati kita mas siapa yang tahu kan cuma Tuhan yang tahu aja. Jadi lebih baik tetap berusaha untuk berkarya, aksi, eh, terus kreatif dan tidak terbatas oleh persepsi orang lain. Itu sih maknanya. Seperti Mana sendiri sekarang udah berapa episode nih sekarang? Untuk apa Kalau podcast atau IG live-nya? kalau mana podcast itu 22. Kalau ditambah Hmm. yang edisi Ramadan ini, yang Kultum Ramadan Ma'ana ini sudah 2 episode, kurang lebih 24 episode. Sudah 24 Ya, episode ada sesi diskusi live Instagram ini. oke. Ya sama. Di Kipa juga alhamdulillah udah lumayan banyak, mungkin ratusan kali ya, gitu. Kalau Kipa mah sering ya. Saya melihat tuh sering banget tuh. Jadi kayak waktu saya di Jakarta itu ada live Instagram, saya sempat ngikutin tuh yang dokter atau sama yang hamil. Kalau nggak salah tuh ada itu. Ya, Saya sempat ngikutin juga di Kipa kayak gitu. ya. Itu juga gitu, Mas Anas. Ya pro kontra juga. Ada yang bilang ngapain juga ngobrolin tentang apa kesehatan, Mm-mm. sharing di IG live kan mereka juga bisa datang ke konsul sendiri ke dokternya masing-masing. Ngapain juga? Ya, nggak apa-apa juga. Tetapi kita di KIPA mengangkat nggak cuma masalah kesehatan, masalah bisnis juga ada, masalah pelajar Mm-mm. ada, mahasiswa ada, organisasi juga ada, di antaranya juga kesehatan. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan misalnya contohnya, itu daripada orang-orang konsultasi ke dokter, bayar, mahal, ngikutin aja di acaranya KIPA. Tinggal Iya, telepon atau teks doang, konsultasi gratis deh. Lagi pula dokternya, narasumbernya juga, ya syukur pasti. alhamdulillah senior semua lah ya, rata-rata kan begitu, artinya eh, qualified lah untuk memberikan jawaban dan juga konsultasi. Berkompeten kan speakernya dan itu pun Ya, juga dokter pasti sangat sibuk kan jarang sekali kalau misalkan kita ingin ketemu langsung pasti harus ada waktu gitu kan kalau masuk betul, ke forumnya Kipa Communication mungkin tinggal join aja gitu masalah dia mau enggaknya tuh ya tadi ya niatnya ya dari niatnya betul. itu. Jadi sekali lagi ya itu tadi seperti Mahana juga kan kita terus berkarya, terus memberikan mencoba lah ya, terus mencoba berkarya dan memberikan terbaik untuk publik apapun itu. Seperti tadi aku sampaikan bahwa banyak konten-konten yang bisa kita lakukan, baik konten yang inspiratif, konten yang edukatif, konten yang informatif, dan juga bahkan konten-konten yang menghibur. Itu kan bisa aja kita lakukan. Dan itu sangat simpel banget, sederhana. Asal kita mau dan kita konsisten. Memang untuk Kipas sendiri, untuk selama Ramadan ini, jujur memang di awal aku sengaja sih memang untuk
kurang begitu melakukan IG live karena ya alhamdulillah salah satunya adalah alhamdulillah di selama Ramadan ini banyak kegiatan offline, ya event offline Nah, juga udah banyak, ya baik berhubungan dengan keagamaan dan juga corporate, dan juga sekolah harus memberikan materi training ke beberapa sekolah, sehingga buat aku ya udahlah, tadinya memang di bulan Ramadan ini benar-benar pengen fokus ibadah, ya ibadah, tetapi ya alhamdulillah Allah kasih memberikan rezeki, kesempatan juga untuk bisa berbagi di berbagai macam event offline dan juga training, ya sudah, sehingga udahlah untuk live IG sementara untuk bulan puasa ini eh, break dulu, nanti setelah berarti aktifnya Ramadan, di offline ya? ya setelah Ramadan kita lanjutkan lagi gitu. Nanti ini Wah, malam ini alhamdulillah ada eh, kegiatan di menjelang buka puasa juga malam ini, sore oh, ini iya. di Surabaya gitu. Offline ya itu Makanya ya? di Masya Allah. ya makanya ini mampir dulu kita berbagi sama Ma'ana untuk bisa sharing. Ini salah satu kehormatan dan luar biasa ya Mas Ferry bisa menyempatkan waktunya gitu ya. Padahal mepet banget ya nanti mau buka ada acara lagi gitu. Masya Allah ya. Semoga aja apa yang dilakukan Mas Ferry niat baiknya nanti dibalas Allah Subhanahu Wa Taala, juga nanti Amin. keberkahan akan selalu melimpahi kita semua dan juga tim KIPA dan tim Ana Indonesia. Semoga tidak kapok ya. Kita tetap terus menggaungkan pergerakan positif ya, baik Oh di iya dalam sosial dong, media. Iya, di sosial media ini sangat penting gitu ya. Jangan sampai iya uh, dong. kita apa ya, tertrigger yang hal-hal yang nggak baik langsung kita perang di sosial media kan sangat sekarang tuh sangat-sangat apa ya, mengkhawatirkan kalau kita perang di sosial media gitu. Apalagi yang perang itu tokoh publik, ya, sekelas tokoh publik gitu kan. Itu Ya, nanti kan ya. perang, netizen juga perang gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi untuk menyangkut konten media sosial ini, kita juga turut berduka cita Mas ya, atas kemarin yang kapal selam Nanggala ya 402 itu dapat kabar ya dari TNI bahwa kapal selamnya tenggelam di dasar 50 meter ya, Ya. 50 meter ditemukan. Itu kan sempat korban-korban katanya ada harapan baik, dan ini dapat berita duka. Kita mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ya. la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semoga almarhum ya ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini juga bulan Ramadan ya, dan salah satu mati syahid itu ada syaratnya, yaitu matinya tenggelam ya, matinya tenggelam. Terus di bulan Ramadan ini bulan yang suci, dan kebetulan juga waktu itu kapal selamnya bermula setelah subuh, berangkatnya setelah subuh. Ya semoga aja kita berharap almarhum ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Ya semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua dan untuk negeri kita ya. Banyak yang bilang nih di awal Januari kita melihat pesawat Sriwijaya Air jatuh gitu kan. Terus di tengah Februari Maret kita kehilangan salah satu tokoh ulama, ya kan. Salah satunya ada Syekh Ali Jaber, terus juga ada gempa bumi, banjir, dan juga yang terakhir ini di bulan April ada berita duka di negeri kita yaitu kapal selam. Semoga aja kita ambil hikmah ya, jangan sampai bencana ini ya. Bencana ini kan semuanya menilainya negatif ya. Jangan, waduh ini negara kita lagi ngapain nih, apa pejabat kita kebanyakan korupsi atau gimana. Jangan berasumsi seperti itu. Kita harus tabayun, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin ini teguran dari Yang Maha Kuasa ya. Kita harus kuatkan lagi kebersamaan kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Turut berduka cita untuk keluarga kapal selam Nanggala 402, kurang lebih seperti itu. Ini Makanya ada hari ini kebetulan aku pakai baju hitam juga dalam rangka prihatin karena iya. Nanggala 402, sekaligus kita juga mengucapkan berbela-sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga insya Allah beliau semuanya almarhum diberikan tempat yang baik, karena termasuk mati Amin, syahid ya. amin. Tadi Mas Anas sampaikan juga, karena di bulan Ramadan dan dalam melaksanakan tugas, dan itu dalam rangka penyelaman. Insya Allah lah diberikan yang terbaik.
Iya, amin, amin, amin ya Allah. Nah, itu tadi ya salah satu diskusi kita sore hari ini, Sobat Mana dan sahabat Kipa, tentang spirit Ramadan di 2021 untuk menyebarkan konten positif di sosial media. Makanya tadi ditutup dengan doa ya, doa dan harapan juga untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga kita semua tetap berpikir positif dan selalu bergerak ke energi-energi yang baik gitu ya, untuk menyebarkan dakwah ataupun konten positif lainnya ya. Kurang lebih tadi ada tips dan trik ya yang sudah disampaikan oleh Mas Ferry ya. Bagaimana cara kita untuk membuat konten positif itu sebenarnya mudah, cuman kitanya saja kan mungkin menyepelekan gitu. Wah, masa sih ini konten positif? Ntar biasanya itu kalau kita buat konten itu yang dipikirkan bukan nilainya, Mas, tapi viralnya. Kayak gitu. Bener nggak? Ya sih, ya juga Iya sih, kan? betul, betul juga. Makanya juga ada beberapa teman ya, Mas Anas, teman di luar sana, kadang mau bikin story aja, kadang bikin status aja di WhatsApp, itu mikir banyak, ya kan? Ya, ya itu. Mau upload, tinggal upload doang, Mm-mm. masih mikir ini, aduh nanti kira-kira gimana ya? Kira-kira nanti pantas nggak ya? Nanti kira-kira respon orang lain Mm. seperti apa ya? Akhirnya jadi diupload, diposting aja di padahal mungkin itu adalah quote-quote atau ungkapan yang inspiratif, yang positif, yang memberikan energi yang baik pula kepada publik. Iya. Tapi karena kitanya yang mungkin overthinking ya, Mm. giliran mau posting kebaikan kita mikirnya 1001 kali. Tapi begitu kita mau posting hal-hal yang nggak benar, yang negatif tentang SARA atau mungkin tentang Ya. pornografi, cepet banget uploadnya. Tapi Nah, begitu makanya kita mau posting hal-hal yang positif, yang inspiratif, udah diketik, tinggal send doang, tinggal posting aja, mikirnya lama banget. Akhirnya udah gak jadilah, nanti gak enak nah. ntar. Akhirnya begitu. Berarti Nah bener ini Mas ya. Kalau kalau kita berbuat baik itu kadang kayak setan atau energi-energi yang nggak baik itu akan selalu menghalangi kita gitu. Bener nggak? Jadi ya, aku tidak berbicara seperti itu ya, karena kebiasaan negatif sehingga pada saat mau posting kebaikan jadi berat, tidak seperti itu. Tetapi ini faktor kebiasaan. Faktor nah ya. kebiasaan, kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, bersikap baik, dan share tentang kebaikan pula, ya ringan aja untuk melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita terbiasa untuk share konten-konten yang kurang baik atau tidak benar, mungkin itu tadi seperti hal-hal SARA atau pornografi, eh, rasis dan juga kontroversial, cepet banget. Wah, nge-share-nya cepet banget, ya kan? Dari grup satu share ke grup lainnya cepet banget. Tapi begitu ada konten-konten yang positif, yang religius, yang memberikan inspiratif atau inspirasi, dipikir dulu, ini bener nggak ya? Wah, ntar kalau aku share ini, apa kata orang nanti ya? Wah, nanti aku Nah, takutnya aku salah nih. Wah, nanti kayaknya nggak pantas nih aku. Ya iya nggak pantas, karena selama ini kamu share tentang hal-hal hmm. yang nggak positif, sehingga mungkin orang berpikirnya, tumben banget lu, Nah share ya konten kan. positif kan begitu. Jadi di sini bukannya aku menyoroti, wah, karena untuk berbagi kebaikan itu agak berat, atau berbagi keburukan itu ringan, ya semua kembali ke kebiasaan kita, dan kebiasaan itu juga bermula dari apa, dari habit juga, dari apa yang kita lakukan dari bangun pagi sampai tidur lagi kan begitu, Ya. itu yang mencetak sebuah karakter kita atau kebiasaan kita nantinya. Jadi perhatikan baik-baiklah mindset kita, eh, apa yang kita sampaikan pula, dan kebiasaan yang kita lakukan dari bangun pagi sampai tidur lagi, perhatikan baik-baik karena itu akan mencetak sebuah karakter dan juga kebiasaan kita. Itu sih. Hmm. Ya syukur-syukur kita terbiasa untuk berbagi kebaikan, berkata baik pula, dan juga memberikan banyak inspirasi kepada orang lain. Ingat aja, inspirasi itu bukan berarti wah orang itu seorang coach atau trainer atau master, tidak. Seperti Mas Anas tadi sampaikan, satu ayat disampaikan, di-share ke publik, itu kan juga berbagi Ya. konten positif, berbagi Benar. konten inspiratif, konten edukatifnya juga ada. Informatif pula bahwa itu ada di ayat yang mana tertuliskan di Quran atau hadis kan begitu, seperti Mas Anas bilang Hmm. tadi. Gitu, Mas. Iya, benar, benar banget. Jadi konten positif juga nggak harus kita memikirkan apa kata orang ya. Jangan sampai kita memikirkan kata orang sampai kita menunda untuk menyebarkan kebaikan seperti itu. Ya, Ya, seperti yang kita bahas di awal sebelumnya, kalau misalkan itu yang terbaik untuk kita,
ya kita sebarkan gitu kan. Jangan sampai karena kata orang kita tunda gitu kan. Akhirnya kita tidak jadi menyebarkan kebaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berpikir yang terbaik untuk orang tapi nggak terbaik untuk diri kita, itu malah justru yang menjerumuskan, bukan begitu? Kan biasanya gitu. Gimana Mas? Sorry nggak dengar. Kalau dari diskusi kesimpulan tadi, kalau misalkan kita buat konten positif yang terbaik untuk kita, tapi nggak terbaik untuk orang lain, ya kan? Itu kadang kita nggak jadi. Jadi kayak pantas nggak ya untuk orang lain gitu kan? Jadi kayak ada penundaan gitu loh. Nah, tapi kalau untuk terbaik untuk orang lain, tapi nggak terbaik untuk diri kita, itu malah justru malah menjerumuskan. Contohnya kayak pengen viral, pengen disebar banyak orang nih, pengen diketawain banyak orang. Tapi sisi positifnya itu malah nggak ada gitu. Malah kayak contohnya kayak nge-share masalah dugem atau nge-share masalah tawuran gitu kan. Atau berbuat yang tidak baik gitu kan. Itu kan dia baik untuk orang hanya untuk dikenal saja, tapi nilainya itu nggak ada seperti itu. Jadi paling nggak, Ya, kenapa? ya betul banget. Makanya tadi di awal juga kita ngobrolkan juga bahwa konten positif itu rata-rata, lihat aja konten positif, rata-rata viewernya lebih dikit daripada konten-konten negatif. Konten Mm-mm. pornografi, konten yang eh, radikalisme, konten Ya, yang, ya kan, yang negatif itu kayak lebih banyak nonton gitu kan ya, lebih banyak komen juga. Itu udah hampir, konspirasi dan lain oh sebagainya gitu ya. ya hampir setiap konten yang positif, konten-konten yang baik, dilihat aja. Subscribe-nya dikit, viewer-nya dikit, gitu kan. Tapi begitu kita ngomongin pornografi, ngomongin tentang kontroversial, rasis, anarkis, itu waduh banyak banget. Ya, ya itu memang mindsetnya, Betul. mindset kebanyakan ya, mindset kebanyakan. Karena ya contoh aja lah, nggak usah menggunakan juga. Kalau kita di grup aja, grup WA, kalau ada konten atau mungkin foto yang rada senonoh, kok kita cepet banget forwardnya. Tapi begitu ada konten-konten yang positif, yang baik, wah dilihat dulu, diamati dulu, dipikir-pikir dulu sebelum kita share. Tapi kalau konten yang negatif langsung aja forward, forward, forward dan forward aja. Ya, Jadi ya kayak itu, langsung gak pikir panjang ya. ya, ya memang begitu. Kalau konten negatif lebih cepat dan lebih banyak yang nonton. Tapi ya itu Tapi justru itu challenge, tantangan buat challenge. para kita-kita semuanya untuk memang berbuat baik itu tidak mudah kan. Berbagi kebaikan itu tidak gampang. Karena rewardnya pun juga gede kan begitu. Kalau rewardnya kecil, ya orang nggak akan melakukan kebaikan juga ya nggak sih? Karena Ya, pahalanya besar, pahalanya banyak, dan nanti kita akan tuai nanti di akhirat. Jadi ya memang nggak gampang. Godaannya, halangannya memang berat, men. ya Kayak benar Mas Anas juga tantangannya. bikin konten yang positif. Waduh, kayaknya pantas nggak ya? Kira-kira pas nggak ya? Kira-kira nanti responnya bagaimana ya? Ya, coba kalau kita mau bikin konten yang rada barbar atau mungkin yang negatif, wah langsung aja nih, action Iya. aja, ya kan? Ya memang itu mungkin karena rewardnya penghargaannya itu gede banget kita mendapatkan nanti karena melakukan kebaikan itu tidak mudah tapi emang harus kita lakukan gitu kan. Ya, harus dilakukan dan jangan sampai berhenti. Tapi ini bentar Mas, ini tadi itu ada teman saya yang eh, ingin ngajukan pertanyaan ya Hmm, via WhatsApp. Itu kan tadi kan dia lihat kan waktu itu sempat saya share juga kan di sosial media ya, menyebarkan ya. itu terus dia tuh tanya gitu. Ini trainer dari mana? Itu kayak kita pengenalan. Oh, ini dari Kipa Communication kayak gitu. Oh, bahasnya tentang konten positif gitu. Nah, kebetulan tadi dia tanyanya begini, untuk seputar membuat quotes-quotes yang terbaik itu, bagaimana sih cara kita untuk menemukan ide-ide? Atau mungkin mereka kesulitan untuk menemukan kata-kata, tapi mereka tuh kayak apa ya, ingin sekali membuat quotes gitu, tapi ragu, ini baik atau enggak? Gimana sih tipsnya? Mungkin dari Mas Ferry punya pengalaman dalam membuat quotes Oke, baik. kalau quotes ya aku sih masih masih juga dalam proses belajar ya. Kan Hmm. kita lebih baik dalam selalu pingin untuk belajar. Seperti sore ini aku ngobrol sama Mas Anas, ini juga dalam rangka aku untuk belajar. Aku banyak mendengarkan dari Mas Anas, banyak menilai Mas Anas supaya knowledge-ku nambah juga, pengetahuanku Hmm. nambah juga. Nah, kalau kembali lagi bagaimana caranya membuat quotes, banyak cara sih kalau menurut pengalaman aku sih. Yang pertama adalah dari pengalaman pribadi, gitu. Kita masing-masing Hmm. mempunyai pengalaman pribadi. Kita masing-masing punya perjalanan hidup, punya cerita hidup.
yang mana Iya. itu bisa kita ceritakan. Bisa kita ceritakan menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah cerpen, menjadi sebuah puisi, atau bahkan menjadi sebuah quotes. Untuk Iya. itu, maka dari itulah setiap kejadian yang dalam hidup kita ini jangan disia-siakan. Karena tidak ada yang segala sesuatu itu kebetulan. Semua itu sudah direncanakan sama Tuhan. Untuk itu, kita harus benar-benar sering introspeksi dan mereview diri kita sendiri. Apa yang telah terjadi dalam hidup kita ini, itu perlu kita review. Tujuannya apa? Yang buruk supaya kita tidak mengulangi, yang baik supaya kita bisa mengembangkan kembali. Seperti itu sih. Nah, dari perjalanan tadi, baik yang buruk maupun yang baik tadi bisa menjadi sebuah quotes, Ada keterkaitan ya? tulisan. Ya, kaitan. Contoh misalnya, aku pernah pernah bekerja lama di dunia broadcast radio. Lebih dari 2 stasiun radio pernah aku kerja di sana. Banyak sekali akhirnya yang aku melahirkan quotes-quotes dari dunia radioku dulu. Karena di dunia radio aku banyak bicara sebagai penyiar radio, banyak ketemu orang, pernah mendapatkan komplain juga, banyak juga mendapatkan penghargaan, aplaus dan lain sebagainya. Itu merupakan apa ya? Itu cerita hidup yang nggak bisa disia-siakan. Dan itu menjadi sebuah sejarah dan menjadikan sebuah quotes kalau mau. Banyak juga teman-teman yang pintar menulis dijadikan sebuah cerpen, diary, diary kalau dulu kan, Dari ya, seperti dari. itu. Jadi sebuah buku dan lain sebagainya. Termasuk juga bisa kita lakukan, bisa kita buat sebagai quotes. Kayak Mas Anas pasti juga banyak kan sudah ketemu dengan banyak orang dalam hidup ini, sudah sering menghadapi atau melalui peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Itu kalau kita review, Ya. kita amati, kita pikirkan kembali, bisa menjadi sebuah quotes. Itu yang pertama. Jadi dari pengalaman pribadi. Yang kedua bisa jadi quotes itu muncul dari ketemu orang. Ketemu sama Mas Anas ini, Iya akhirnya kan? aku juga muncul banyak ide, inspirasi juga. Seperti itu. Banyak kita bisa mengadop, makanya kalau kata orang bijak, kosongkan gelasmu saat kamu ketemu sama orang lain. Tujuannya apa sih? Ya dibuka mindset kita, hati kita untuk menerima banyak masukan, ilmu, pengetahuan, pengalaman, bahkan kritikan dari orang lain untuk diri kita. Jadi kosongkan gelas kita pada saat kita ketemu sama orang lain. Supaya kita open mind, mau menerima banyak hal dari orang lain yang baru kita kenal. Bahkan aku pernah juga baca bahwa lebih baik atau sebaiknya kita tuh berpikir bahwa orang lain jauh lebih baik daripada kita. Nah, itu karena apa? Itu karena kita sering ketemu sama orang, menilai banyak orang juga, banyak orang-orang yang mungkin kita nyinyir ya, mungkin kita underestimate dengan mereka, tapi padahal mereka jauh lebih kualitasnya jauh di atas kita. Ya, jadi untuk itu lebih baik dan sebaiknya kita menganggap orang lain jauh lebih baik daripada kita. Supaya apa? Supaya kita mau menerima banyak masukan, ilmu, pengetahuan, pengalaman, masuk kritikan juga ya dari orang lain. Kalau kita udah tertutup, merasa gelas kita udah penuh, bahkan melimpah, dan merasa bahwa diri kita baik, kayaknya nobody else, ya. Gak ada orang lain lebih baik daripada kita. Ya udah Iya. selesai urusannya. Nggak Berarti bisa. kalau rendah diri berarti kayak kita sombong ya, sombong akan ilmu kita. Kita sudah apa ya, merendahkan orang lain itu sangat-sangat tidak boleh ya di ajaran Islam. Apalagi zolim sama orang lain itu kita nggak boleh. Jadi paling nggak daripada kita merendahkan orang lain, setidaknya kita merendahkan diri. Tapi jangan terlalu rendah kayak gitu. Jadi kayak ketemu orang baru, bener kata Mas Ferry, kita harus kosongkan gelasnya, kita banyak belajar dari orang lain. Contohnya sama juga saya dengan Mas Ferry ini, kayaknya Mas Ferry ini lebih senior dari saya gitu. Makanya kan walaupun, tapi ketika saya melihat Mas Ferry itu kayak sangat menghargai anak muda ya, Jojo anak muda kayak gitu. Makanya saya suka sekali untuk berkolaborasi dengan Mas Ferry ini karena kita sama-sama sinerginya ada gitu, sama-sama saling belajar, sama-sama bersinergi, menebar kebaikan kayak gitu kan. Bahkan sampai saat ini kita sudah kolaborasi untuk yang kedua kalinya ya, kemarin yang sebelum Ramadan dan sekarang yang bulan Ramadan seperti itu, kita bisa menebarkan manfaat untuk orang lain dengan tema Spirit Ramadan 2021 untuk menyebarkan konten positif di sosial media.
kurang lebihnya seperti itu. Gak kerasa ya, udah hampir sejam ya kita berdiskusi. Dan Mas Ferry juga sebentar lagi sepertinya ada kegiatan yang harus datang ya, harus hadir karena offline nih. Jadi saya menghargai sekali waktunya Mas Ferry ya. Merasa terhormat sekali Mas Ferry bisa menyempatkan di tengah waktu yang sangat dekat sekali ini gitu ya. Itu saya terima kasih sekali untuk Mas Ferry. Semoga Mas Ferry Subhanahu wa taala. Nah, untuk terakhir Mas bisa ada closing statement nggak Mas untuk penutupan diskusi kita sore hari ini? Oke. Untuk closing statement-nya, tadi seperti Mas Anas sampaikan, mungkin terkesan aku sangat menghargai dan menghormati juga anak muda. Memang benar, karena aku yakin dan aku percaya bahwa ini memang sekarang ini adalah eranya anak muda. Anak muda yang bergerak, anak muda yang memimpin, anak muda yang memberikan kontribusi buat keluarga, buat pertemanan, buat organisasi, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Dan aku tahu 5 dan 10 tahun ke depan, generasiku pasti akan tergusur sama teman-teman muda yang sekarang ini adalah orang-orang muda. Untuk itulah yang mana di masa pandemi ini, ini kan 5.0 ya, ini kita juga salah satunya adalah harus berkolaborasi dan juga inovasi. Berkolaborasinya adalah ya aku dari sekarang, gak cuma dari sekarang, dari 1-2 tahun terakhir ini, aku memang suka dan memang sering berkolaborasi dengan orang muda. Karena supaya apa nantinya pada saat aku nanti menua, aku masih punya banyak teman-teman muda, ya. Masih walaupun nanti aku sudah manula pun, koneksiku, teman-temanku masih banyak teman-teman muda yang masih mempunyai hubungan baik dengan aku sendiri. Seperti itu. Itu poin pertama, bahwa memang orang muda, anak muda sekarang memang masanya. Tapi ingat, semua orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jangan takabur, jangan lalaikan, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Untuk itu anak muda harus terus beraksi, bereaksi, dan memberikan kontribusi yang positif, yang berdampak untuk dirinya dan juga lingkungan. Dan closing statement lagi, satu, di momen Ramadan ini, di tema kita sore hari ini, simpel aja bahwa gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin. Ramadan ini adalah untuk pencucian diri, yang mana belum tentu kita akan menemukan Ramadan di bulan-bulan lainnya. Belum tentu juga kita akan ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Untuk itu manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku pun juga seperti hari ini dan saat ini bisa ketemu Mas Anas dalam rangka belajar, banyak melihat, membaca, menilai juga, menangkap banyak informasi, baik cara bicara, gestur, dan lain sebagainya dari Mas Anas. Itu menjadi sebuah ilmu buat aku, supaya aku sendiri juga bisa bertumbuh lebih baik lagi. Dan ingat, Ramadan adalah waktunya mengosongkan perut untuk memberi makan rohani kita. Ya, mengosongkan perut untuk memberi makan banyak sekali untuk rohani kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima, menjadikan amal ibadah yang baik, dan menjadikan kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu, di momen seperti ini, aku juga minta maaf yang sebesarnya, kalau mungkin selama acara ini tadi ada salah kata, salah sikap, atau apa yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi untuk bisa ketemu, bisa berbagi untuk banyak orang. Seperti itu Mas Anas. Wah, closing statement-nya ada 2 kalau nggak salah ya. Itu luar biasa sekali. Mungkin Sobat Mana yang bergabung pada sore hari ini mendapatkan apa ya, ilmu-ilmu positif atau imun positif juga ya untuk diri kita pribadi dalam menyebarkan dakwah ya, dakwah kebaikan, yaitu melalui konten positif ya. Spirit Ramadan 2021 untuk menyebarkan konten positif di sosial media. Nah, untuk pembicaranya dari Mas Ferry Hidayat selaku trainer dan founder Kipa Communication. Nah, untuk itu Sobat Mana, tidak terasa ya sudah di penghujung acara, karena sebentar lagi juga waktu buka puasa. Ini adalah sesi ngabuburit kita di Kurma, episode yang kedua, Kultum Ramadan Ma'ana, dengan tema Spirit 2021 untuk menyebarkan konten positif di sosial media.
Nah, buat Sobat Mana atau sahabat Kipa yang mungkin ketinggalan ya dari sesi diskusi kita di sore hari ini, mungkin bisa menontonnya di channel YouTube Mana Indonesia atau bisa nontonnya di highlight ya di Instagram. Insya Allah nanti untuk spesial edisi kurma ditayangkan di Instagram juga, di Keep ya di Instagram dan juga di channel YouTube Mana Indonesia. Buat teman-teman, sekali lagi saya selaku host mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah ucap, salah-salah kata, salah-salah penyampaian, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan datangnya dari kita pribadi. Mas Ferry, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga bisa menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ini. Semoga langkah Mas Ferry senantiasa dalam keberkahan Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu untuk Kipa Communication. Semoga lain waktu kita bisa bersinergi, berkolaborasi kembali. Ini salah satu kebanggaan, salah satu apa ya? Saya senang sekali bisa berkolaborasi untuk yang kedua kalinya nih ya. Semoga langkah kita ini tidak berhenti sampai sini. Bisa ada langkah-langkah selanjutnya ke depan dan menginspirasi anak-anak muda semuanya. Untuk itu, sampai di penghujung acara, saya Muhammad Anas Amrullah mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Ferry. Terima kasih juga terima kasih Mas Anas Amrullah. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih juga buat semua yang udah bergabung. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa. Beberapa saat lagi akan berbuka puasa. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.